Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada seorang yang mengaku sebagai pengajar atau pendeta, tetapi dia mengajarkan kesesatan, terutama dalam hal keselamatan. Orang ini mengatakan bahwa jikalau seseorang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia tetap memilih berada di agamanya. Dia tidak mau jadi Kristen, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut pengajar ini atau pendeta ini, orang tersebut juga diselamatkan. Jadi intinya dia mengatakan orang selamat itu tidak harus menjadi Kristen. Walaupun dia memiliki agamanya dan mengikuti hukum-hukum agamanya, yang penting dia mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Sudah, itu bisa diselamatkan. Dan dia seolah-olah menentang bahwa kalau orang mau selamat, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus dan harus menjadi Kristen, murid Kristus. Nah, dia menentang hal itu. Dia mengatakan tidak harus menjadi Kristen. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang sesat, dan saya juga bisa mengatakan ini adalah praktek sinkritisme. Nah, sinkritisme artinya orang yang mencampurkan banyak kepercayaan. Jadi dia mengatakan, saya juga percaya hal ini, tapi saya juga masih melakukan hukum-hukum ataupun kewajiban-kewajiban di agama ini. Atau dia juga percaya terhadap yang satunya lagi. Nah, jadi ini adalah praktek sinkritisme, dan ini jelas menyangkal bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh orang ini, seorang yang mengaku sebagai pengajar, sebagai pendeta. Dan setelah itu kita akan komentar berdasarkan ajaran firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Kekristenan bukanlah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Oke, sedikit klarifikasi tentang konten humor gue kemarin yang dalam satu hari viral hampir 20 juta view. Gue gak percaya bahwa keselamatan datang dari agama Kristen. Gue percaya bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan ada untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengenalnya, apapun agamanya. Gue punya beberapa teman yang datang dari agama seberang, dan dalam perjalanan iman mereka mengenal, mempercayai, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Apakah satu hari kalau mereka nanti mati, mereka tidak bisa masuk surga hanya karena KTP-nya berkata bahwa mereka agama apapun, bahkan ateis? Tentu tidak. Gue percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mendatangkan keselamatan, bukan agama. Dan lu boleh percaya apa yang lu percaya. Yang penting, lu tahu kenapa lu percaya apa yang lu percaya. Ini kan Indonesia, ingat ya? Sebenarnya sangat menyedihkan ya. Sisi negatif zaman sekarang yaitu teknologi yang begitu maju, maka orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, dengan benar, gampang saja dia menyampaikan pendapatnya, komentarnya, pengajarannya melalui medsos. Ya, karena sudah canggih. Kalau dulu kan harus naik mimbar, sebelum ada kecanggihan sekarang, dia harus naik mimbar, dan tentunya harus dicek apakah dia layak untuk bisa naik mimbar. Tapi sekarang
Semua masing-masing punya hak untuk punya akun TikTok, punya akun Instagram, punya YouTube, dan tak perlu orang harus pergi cek, kamu layak tidak ya pergi mengajar di TikTok menyampaikan sebuah pengajaran ya tentang firman Tuhan. Tidak, tidak ada peraturan demikian. Ya, orang sekarang berhak ya karena dia mengatakan ini kan hak saya punya akun TikTok. Jadi saya bisa menyampaikan apa saja. Ya, selagi hal itu tidak bertentangan dengan hukum negara. Nah, jadi seperti orang dalam video tadi, ya, orang tidak belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti apa itu kekristenan, tapi gampang saja menyampaikan komentarnya. Ya, dan kalau kita melihat video-videonya yang lain, ya, ini memang mengaku sebagai pendeta, sebagai seorang ya pengajar. Tapi kita melihat bagaimana orang ini mengajarkan kesesatan. Dan juga hal yang menyedihkan sekarang, orang-orang ataupun jemaat juga sekarang tidak lagi sensitif, tidak lagi benar-benar menguji setiap pengajaran-pengajaran yang datang. Nah, mereka gampang saja. Yang penting ya dia mengatakan Tuhan Yesus. Yang penting dia menyebut kata firman Tuhan Alkitab. Udahlah, kita tidak usah sampai fanatik lah. Jangan sampai kita buat masalah lah. Nah, itulah akibatnya sekarang. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat video tadi, pertama dia tampilkan, dia sedang seperti bertanya, ya, agama apa? Oh, ini Katolik. Oh, ini ateis. Oh, ini ya Muslim. Ya, dan seolah-olah menggambarkan jelas bahwa semuanya masuk surga. Hanya Kristen dia punya satu kamar khusus, ya kamar 8. Dan dia mau menyangkal ya suatu klaim bahwa hanya Kristen yang masuk surga. Nah, jadi di sini di video itu dia mengajarkan bahwa semua agama bisa masuk surga. Lalu dia klarifikasi, oh semua sebenarnya ya walaupun dia agama A, agama B, agama C bisa masuk surga asalkan dia ya mengenal, mengetahui, mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mau jadi Kristen, dia tetap masih mau dalam agamanya sebelumnya. Misalnya, ya contohnya, dia tetap mau menjadi Buddha. Atau misalnya, dia mau tetap jadi ateis. Tak masalah. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Itu adalah ajaran yang sesat, saudara-saudara. Ya. Itu adalah ajaran yang sesat. Dan itu juga bisa dikatakan praktek sinkritisme. Saudara-saudara, ya Kristen itu bukan sekedar kita mengenalnya sebagai agama. Kristen itu sesungguhnya itu berbicara tentang orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, murid-murid Kristus. Jadi bukan sekedar agama, nama agama, atau mungkin dalam pemikiran orang pengajar tadi, ya itu seperti sebuah lembaga saja, organisasi saja. Jadi tidak harus masuk ke organisasi tersebut. Itu salah. Kristen itu adalah orang-orang yang menggambarkan memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu harus ya hidup di dalam perintah-perintah Tuhan Yesus. Kamu harus meninggalkan ya bukan hanya iman ya agama kamu sebelumnya, tetapi juga praktek-praktek ya dari pengajaran agama sebelumnya. Kita hanya mau fokus kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena kita percaya ya bahwa hanya satu-satunya firman Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi, saudara-saudara, ketika kita mengatakan saya percaya, maka kita masuk ke dalam kelompok ya orang-orang percaya ini dan kita
ya bersekutu kepada Tuhan, bersekutu bersama orang percaya, tinggal di dalam perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan Alkitab. Dan kalau kita mengatakan, ya kalau kita melihat kata Kristen itu ditemukan di dalam Alkitab, ya tertulis Kristen, orang-orang percaya. Ya. Jadi kata Kristen itu bukan nama kelompok, nama organisasi yang orang-orang ya Kristen yang buat-buat sendiri. Ya, itu memang tercatat di dalam Alkitab. Ya, itu sebutan bagi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, jelas Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertama dulu kita harus tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk bisa ya masuk surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada satu ya sumber kehidupan yang sejati, itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita ketahui dulu. Ya, kalau kita melihat juga misalnya di Kisah Para Rasul pasal 4:12 jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan kita kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid, ya murid-muridnya di Matius pasal 28, ya Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Apa kata Tuhan Yesus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak hanya percaya, dibaptis, tapi juga mereka harus diajar untuk melakukan segala yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Apa itu? Yaitu Alkitab. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia harus ya meninggalkan ya kepercayaan terhadap hukum-hukum agama yang lainnya itu. Karena itu bukan firman Tuhan. Mereka harus datang terhadap ajaran firman Tuhan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu Alkitab, saudara-saudara. Katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya hanya percaya, lalu saya masih di agama ini, tidak masalah, saya selamat. Itu adalah salah. Kalau kamu bilang percaya, maka kamu akan bergabung dengan komunitas keluarga Allah, orang-orang percaya itu Kristen, dan kamu akan melakukan ya perintah-perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para hambanya, para muridnya, itu Alkitab. Itulah barulah kita mengatakan saya ini adalah orang yang percaya yang sejati. Lihat Yohanes pasal 15. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus dalam hal apa? Maksudnya apa? Lihat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus memiliki firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan, itu Alkitab. Jelas hukum-hukum yang lainnya, kita percaya itu bukan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, itu Alkitab. Maka kita harus tinggal di dalam ajaran firman Tuhan ini. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya tetap masih menjalankan hukum-hukum dari
agama ini. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau mengikuti aturan atau pengajaran dari Alkitab. Saya tetap masih menjalankan hukum-hukum agama. Itu adalah salah. Dan kalau ada orang mengatakan demikian, dia tidak selamat. Tidak selamat. Jadi salah besar. Ya, sesat itu pengajar tadi yang mengatakan, oh bisa juga masuk surga, hanya beda kamar. Kenapa? Karena dia juga percaya Tuhan Yesus. Tapi hanya karena dia masih di agamanya. Tidak masalah kok. Itu salah. Ya. Kalau kita melihat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Menuruti firman Tuhan, kata Alkitab. Tidak lagi menuruti ya perintah-perintah lain, hukum-hukum yang lain yang bukan firman Tuhan, yang kita percaya itu bukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu kalau saya umpamakan, ibaratkan itu seperti kalau kita suka sama seorang perempuan, kita cinta kepada seorang perempuan. Kita bilang, saya mencintai kamu. Tapi kita mengatakan, saya menikahnya sama orang lain. Tidak masalah. Yang penting kan perasaan saya sama kamu. Saya mencintai kamu. Tapi saya nikahnya sama orang lain. Saya tinggalnya sama orang lain. Apakah benar demikian? Apakah orang yang kita katakan saya mencintaimu, dia akan senang sama kita? Tidak, dia akan mengatakan kamu itu berdusta. Itulah yang dikatakan di 1 Yohanes ya, pasal 2. Kalau orang mengatakan saya mengenal Allah, tapi dia tidak mengasihi, melakukan perintah-perintah Tuhan, nah itu adalah seorang pendusta. Jadi saudara-saudara, seperti demikian juga tadi. Kalau kita mengatakan saya ya percaya Tuhan Yesus, maka kita harus tinggalkan semua kepercayaan dan juga mengikuti hukum-hukum yang salah ini yang kita anggap bukan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, bergabung dalam komunitas keluarga Allah, dan tinggal di dalam pengajaran Alkitab sepenuhnya. Kita hanya percaya inilah hukum-hukum firman Tuhan satu-satunya. Ya, ibarat kalau kita mencintai seorang perempuan, ya kita menikahi dia, kita tinggal bersama dia. Tidak bilang saya mencintaimu, tapi saya tinggalnya sama orang lain ya. Saya nikahnya sama orang lain. Itu salah sesat. Nah, jadi saudara-saudara, banyak para pengajar sesat sekarang ini. Maka hati-hati. Uji. Ya, uji pengajaran. Apakah itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Ya. Dan kepada orang-orang yang mau berkeinginan ya merasa punya panggilan untuk mengajar, tidak masalah, tapi belajar firman Tuhan sungguh-sungguh dulu supaya kamu tidak menyesatkan ya, karena hukuman Tuhan bagi penyesat itu sangat-sangat hebat ya. Jadi jangan anggap sepele, jangan kamu pikir tapi menurut saya ini benar ya, menurut kamu benar, tapi apakah itu menurut firman Tuhan? Itu harus perhatikan, makanya harus belajar, rendahkan diri dan belajar dulu, belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya modal saya tahu ini dan saya punya hubungan ini kepada Tuhan dan saya bisa bicara, udah saya bisa mengajar. Itulah jadi penyesat jadi. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mengatakan saya percaya Tuhan Yesus dan kita yakin kita diselamatkan, nah itu kita bisa tunjukkan bagaimana kita bergabung ya dalam keluarga Allah sebagai Kristen, orang percaya. Kita meyakini hanya firman Tuhan, Alkitab satu-satunya firman Tuhan, dan kita tinggal di dalam perintah-perintah. Itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itulah iman yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan menolong kita. Amin.